Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kartika, Stambuk F521-20043. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya tentang konsep dan implementasi array. Tapi sebelum itu kita harus paham dulu apa sih definisi dari array. Jadi secara umum atau secara terminologi bahasa Inggrisnya, array artinya susunan simetris dari objek-objek yang serupa. Objeknya bisa apapun. Di dalam bahasa pemrograman atau di dunia programming ilmu komputer, array adalah tipe data yang digunakan untuk mendeskripsikan kumpulan elemen. Jadi elemennya itu bisa nilai atau variabel yang tiap elemennya itu mempunyai suatu yang dinamakan indeks. Seperti yang kita ketahui, kalau variabel itu bisa menampung nilai, tapi nilainya itu cuma satu, yaitu kita bisa menyimpan angka, string, atau boolean. Tapi kalau di array, kita bisa menyimpan nilai lebih dari satu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Di sini saya membuat sebuah variabel yang namanya bulan, yang isinya seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat cara penulisannya, yaitu menggunakan kurung siku. Kurung siku buka, lalu di dalamnya dituliskan nilainya. Nah, nilainya ini boleh lebih dari satu. Dan di setiap nilainya ini kita pisahkan dengan koma seperti ini. Januari, Februari, Maret. Yang tipe datanya ini adalah string. Nah, jadi saya sekarang mempunyai sebuah variabel bulan yang berupa array. Nah, jadi kalau kita buat untuk mahasiswa, dia sama saja. Kita buat variabel dengan mahasiswa, diisi dengan kurung siku, lalu mahasiswanya ada berapa. Ya, jadi kenapa harus array? Yang pertama, untuk mempermudah pengelolaan nilai value atau data. Jadi ini mempermudah kita dalam penelusuran dan pencarian. Jadi yang kedua yaitu karena kita bisa memanajemen memori, karena kita tidak perlu membuat variabel yang banyak. Ya, yang berikutnya yaitu karakteristik array. Yang pertama, jadi array itu adalah variabel jamak yang mempunyai banyak elemen yang diacu dengan nama yang sama. Yang kedua, array juga bisa disebut dengan kumpulan, pasangan, dan nilai atau key and value pair. Yang ketiga adalah key adalah indeks pada array yang bertipe integer yang dimulai dari 0. Yang keempat, array pada JavaScript bertipe objek. Yang kelima, array pada JavaScript memiliki fungsi atau metode like untuk menghitung jumlah elemen yang ada di dalamnya. Yang terakhir yaitu elemen pada array boleh bertipe data yang berbeda. Ya, jadi yang berikutnya kita bahas tentang key and value pair. Ya, pada saat kita membuat array, kita bayangkan saja kita itu membuat sebuah kotak seperti ini, yang tiap-tiap kotaknya itu memiliki angka, dan angkanya dimulai dari 0. Jadi pada saat kita membuat array, dan di dalamnya ada 5 elemen, kita sebut value-nya. Maka pada setiap elemennya akan menyimpan sebuah indeks. Jadi tempat atau ruangannya itu ada nomornya. Dan di dalam ruangannya kita simpan elemennya atau nilainya. Ya, contohnya seperti ini. Kita membuat sebuah array yang mau menampung nama-nama binatang, misalnya ada kucing, kelinci, monyet, panda, koala, dan sapi. Ya, jadi kita buat seperti ini. Kita buat var binatang, lalu diisi dengan nama-nama binatang tadi. Dan tiap-tiap nama binatang ini akan berkolerasi dengan indeksnya. Contohnya panda. Indeksnya itu 3. Atau ada cara lain, yaitu kita bisa deklarasikan dulu variabelnya. Jadi kita tuliskan dulu
var binatang, tanda siku buka, kemudian tutup, kemudian kita isi seperti ini. Nah, jadi di sini ada dua cara, jadi silakan pilih yang mana yang ingin digunakan. Nah, sekarang pada saat mengakses elemennya. Di sini saya sudah membuat variabel binatang tipenya array, kemudian diisi dengan nama-nama binatang. Nah, kalau saya menulis seperti ini, console log binatang dalam kurung siku 4, maka ini artinya saya ingin menampilkan array dari binatang yang memiliki indeks 4. Sehingga apabila kita konsol, maka yang tampil yaitu koala. Ya, jadi yang berikutnya, elemen pada array boleh beda tipe. Jadi seperti ini contohnya. Ya, jadi yang berikutnya yaitu array di dalam array. Untuk membuat array multidimensi atau bersarang, cara mengaksesnya seperti ini. Nah, pertama kita harus punya array yang array-nya dulu. Array yang terluarnya ada string, ada integer, ada boolean, dan ada function. Dan ada array lagi. Contohnya seperti ini. Dan di indeks keempat ada array lagi. Dan indeksnya kita mulai lagi dari 0, 1, 2, isinya 4, 5, 6. Ya, apabila ingin mengakses angka 5 berarti kita lihat dulu indeks terluarnya 4 dan indeks terdalamnya 1. Sehingga kita cukup menulis seperti ini. 4, 1. Maka hasilnya 5. Ya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang materi saya. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan implementasi pengelolaan data array di JavaScript. Perkenalkan, nama saya Wahyu Setiawan, NIM F521-20035, Prodi Sistem Informasi. Oke, kita mulai saja. Kita perkenalan pertama. Apa itu array? Array adalah data-data yang dikumpulkan dalam suatu tempat atau sekumpulan data yang dikumpulkan dalam satu tempat. Bisa juga dibilang begitu, atau elemen-elemen yang dikumpulkan dalam satu tempat. Setiap data dalam array memiliki indeks, sehingga kita akan mudah memprosesnya seperti buku, pulpen, pensil. Indeks array selalu dimulai dari angka 0, 0. Begini, 0 itu adalah, kalau di JavaScript, 0 itu nilai, yaitu 1. 1 itu adalah 2, 2 itu adalah 3, gitu. Oke, cara membuat array pada JavaScript. Pada JavaScript, array kita buat dengan tanda kurung siku. Contoh, ini, var alat tulis, atau let alat tulis, bisa juga. Maka variabel alat tulis akan berisi sebuah array kosong, karena dalam kurung sikunya belum ada isinya, jadi dia kosong. Kita bisa mengisi data ke dalam array, lalu setiap data dipisah dengan tanda koma. Lah, ini var alat tulis, buku, pulpen, pensil, atau let alat tulis, buku, pulpen, pensil, gitu. Dia selalu ditandai dengan koma untuk mengetahui mana 1, mana 2, dan mana nolnya, gitu. Nah, karena JavaScript merupakan bahasa program yang dynamic typing, maka kita bisa menyimpan dan mencampur di dalamnya. Kita bisa campur seperti angka, nama-nama buku, kita bisa campur di situ. Seperti ini, var alat tulis 21, angka 21, angka 29. Baru kita campur dengan teks. Nah, ini array JavaScript.
Oke, di sini data array mengasuh elemen array. Nah, ini contoh, var alat tulis, buku, pulpen, pensil, konsul log alat tulis, 1. Nah, di sini kita lihat hasilnya pulpen. Kenapa pulpen? Karena pulpen arraynya 1. Kenapa tidak buku diambil? Karena buku ini arraynya 0. 0 itu adalah 1. 1 itu adalah 2. 2 itu adalah 3. Gitu. Itu array. Kita akan coba di Google. Sabar, saya screen dulu. Tuh Google-nya. Sabar, kita buka Google dulu. Oke, saya screen Google-nya. Kita buka inspect. Baru ke konsol. Nah, di sini kita bisa calling var alat tulis buku pensil. Nah, ini dia. Konsul log, kita enter. Nah, ini hasilnya pulpen. Jika kita mau menampilkan pensil, kita tulis var alat tulis. Nah, ini kita rubah. Kita menampilkan pensil. Di sini berarti 2. Enter. Nah, dia akan tampil pensil. Jika kita mau menampilkan buku, kita sisa tulis var alat tulis. Nah, di sini kita rubah di sini 0. Nah, dia tampil buku. Oke, kita lanjut materi lagi. Screen lagi yang tadi, poinnya. Oke, array beda tipe. Nah, di sini hampir sama kayak yang tadi. Var nama, Wahyu, Setiawan, Kaswin, Fels, Dolen, Kadril, Ail. Nah, di sini akan tampil Kaswin. Kenapa tampil Kaswin? Karena dia arraynya 2. Angka arraynya 2. Dia otomatis mengambil yang di sini, Kaswin. 0, 1, 2. Ini 3. Ini 4. Dalam satu ini 4. Array, maksudnya ini yang begini array dalam array. Ini kan array. Nah, kita buat di dalamnya juga ada array. Nah, ini ini hanya JavaScript. Memang gini programnya sih. Konsul log nama 2. Nah, dia pasti akan tampilkan Kaswin. Nah, ini dia. Kita uji coba lagi. Kita hapus dulu. Oke. Var, kita ketik sini. Var nama. Nah, ini dia. Var nama. Nah, dia otomatis akan mengambil data yang kita tuju, Kaswin. Bagaimana kita mengambil dalam array yang satu ini, dalam array. Nah, kita sisa buat begini, var nama. Nah, nama ini kita rubah. Ini di sini 4. Nah,
ini arraynya kan ini, dia ambil yang di sini, yang ini, arraynya yang ini 4. Nah, kita bagaimana cara mengambil sini? Ini kan 0, 1, 2. Nah, kita mau ambil data ail, nama ail. Nah, kita kurung siku, tulis 2, kurung siku. Nah, kita jalankan apakah berhasil. Nah, dia mengambil data air. Kenapa? Karena array di sini ada 2. Kenapa harus begini? Karena arraynya ada 2. Ini adalah array, satu array. Dalam ada di satu array ini ada array lagi dalamnya. Nah, begini. Jadi dia konsolnya pasti nama dulu. Nah, ambil 4. Array yang 4. Array yang keempat. Nah, baru dia array yang dalam 4 ini ada 3. 1, 0, 1, 2. Nah, kita ambil yang 2, pasti otomatis tampil ail. Kita mau ambil files, files. Var nama. Nah, kalau files kita hanya hapus kayak ini, hapus yang ini karena dia nggak ada array di dalam files. Kita tuliskan sini 3 saja. Nah, dia akan tampil files. Gimana kalau di sini kita taruh nomor, apakah berhasil? Nah, kita tes lagi. Var nama. Nah, di sini pas itu kita rubah di Setiawan inilah angka 21. Nah, kita tulis ini 2. Aduh, sorry. Sebenarnya di sini 1 tadi. Sorry, var nama. Nah, di sini 1. Enter. Nah, dia tampilkan 21. Dan begitu sudah kita sisa mau rubah-rubah saja konsol lognya. Apa yang kita butuhkan di sini? Kita saya screen lagi. Oke, cukup sampai di sini saja penjelasan tentang implementasi konsep implementasi pengolahan data array JavaScript. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviantika, Stampuk F521-20025. Saya dari kelompok 6 akan membahas materi tentang array multidimensi di JavaScript. Array multidimensi merupakan array yang terdiri dari beberapa subscript array. Di dalam array ada variabel. Variabel adalah sebuah nama yang mewakili sebuah nilai. Variabel bisa diisi dengan berbagai macam nilai seperti string atau teks, number atau angka, objek, dan sebagainya. Kita bisa ibaratkan variabel itu seperti wadah untuk menyimpan sesuatu. Array multidimensi juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, array 1 dimensi. Yang kedua, array 2 dimensi. Array 1 dimensi merupakan kumpulan atau sekelompok data yang memiliki nama variabel dan tipe data yang sama. Array 1 dimensi hanya bisa diakses dengan satu buah indeks saja. Yang kedua, array 2 dimensi adalah array yang membutuhkan 2 indeks untuk mengidentifikasi elemen tertentu. Array 2 dimensi juga sering merepresentasikan tabel dari nilai yang terdiri dari informasi yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Selain itu, array 2 dimensi juga dapat digunakan dalam matriks. Jenis-jenis array yaitu array numeric,
array asosiatif, dan array campuran. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adit Fathur Rahman, saya akan menjelaskan mengenai konsep metode pada array. Nah, yang pertama itu adalah kita pelajari dulu apa itu pengertian metode pada array. Array adalah suatu metode yang digunakan dalam suatu pemrograman untuk melakukan pembagian fungsi. Nah, fungsi pada array yaitu membagi program ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Biasanya disebut juga dengan subrutin ataupun subprogram, di mana pada fungsi tersebut memiliki nilai balik ketika subprogram dipanggil. Selain subprogram, ada beberapa fungsi hal yang tidak kalah penting dalam penggunaan array, yaitu prosedur. Pada intinya, prosedur sama dengan fungsi. Bedanya, pada prosedur ketika subprogram dipanggil, tidak mempunyai output nilai balik. Oleh sebab itu, prosedur juga sering disebut sebagai fungsi dengan tanpa nilai balik. Oke, metode yang pertama pada array itu adalah concat. Parameter pada fungsi concat adalah concat dalam kurung var A atau concat dalam kurung var A, var B. Fungsi ini menggabungkan nilai dari dua atau lebih variabel. Yang kedua adalah join. Fungsi ini dapat digunakan untuk menggabungkan semua nilai dalam suatu array sebagai data string atau data teks. Fungsi ini dapat memiliki parameter sebuah karakter yang nantinya akan ditambahkan pada akhir setiap unit data array. Parameter pada fungsi join adalah join dalam kurung karakter. Yang ketiga ada push, pop, shift, dan unshift. Fungsi push, pop, shift, dan unshift digunakan untuk menambah dan menghapus elemen pada array. Fungsi push dan pop untuk menambah dan menghapus elemen terakhir pada array. Shift dan unshift digunakan untuk menghapus dan menambahkan elemen pada awal array. Slice and splice. Fungsi ini digunakan untuk menambah, menghapus, dan mengambil elemen array. Splice digunakan untuk menghapus dan menyisipkan pada array. Slice digunakan untuk mengambil elemen pada sebuah array. Fungsi ini tidak merubah struktur asli array. Yang kelima adalah for each dan map. Fungsi for each dan map pada dasarnya hampir serupa. Hanya saja for each hanya digunakan untuk melakukan perulangan biasa terhadap array. Map memiliki kemampuan yang lebih banyak. Nah, kelebihan map daripada for each antara lain, map dapat memiliki nilai balik, for each nilai baliknya undefined atau tidak terdefinisi. Nah, fungsi map dapat digandeng dengan fungsi array yang lainnya seperti reduce, sort, dan filter, tetapi tidak dengan for each. Map bersifat mutable, dapat merubah sebuah struktur sebuah array, sedangkan for each bersifat immutable. Nah, yang keenam adalah sort, filter, dan find. Sort adalah sebuah fungsi dari objek array yang bertugas untuk mengurutkan data dalam array. Filter adalah sebuah fungsi yang digunakan mengambil satu atau beberapa nilai atau data tertentu dari sebuah array. Nilai balik dari fungsi ini adalah sebuah array. Find adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk mengambil sebuah nilai dari array. Nilai balik fungsi dari array. Nilai balik fungsi ini adalah sesuai dengan data apa yang diambil. Nah, itulah tadi beberapa konsep dari metode penggunaan array. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Ronaldi. NIM saya F521 20034 dari Prodi Sistem Informasi. Baiklah, saya akan mencoba mengimplementasikan beberapa metode di dalam array pada JavaScript. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya sudah menuliskan beberapa metode di dalam array pada JavaScript. Jadi saya tinggal menjelaskan fungsi atau tinggal menjelaskan saja. Yang pertama ada metode join. Metode join ini dia sebagai penghubung. Jadi saya coba menggunakan join dengan tanda penghubungnya sebagai underscore. Jadi, lihat. Jadi dia penghubungnya underscore. Bisa juga diganti dengan tanda lain seperti ini.
Oke, baiklah. Lanjut ke jenis metode yang atau array yang kedua. Itu ada metode dalam array versus. Ini dia fungsinya mengurutkan sebuah data dari belakang. Jadi dia mengurutkan dari kanan ke kiri. Jadi yang seharusnya pertamanya HTML, CSS, JavaScript, Python, jadi diurutkan mulai dari Python, JavaScript, CSS, HTML. Baiklah, lanjut ke metode yang berikutnya, metode yang ketiga. Ini metode atau dalam array sort. Nah, ini dia mengurutkan sesuai abjad. Jadi saya sudah memasukkan data acak. Di sini ada R, Z, A, O dan X. Jadi dia akan mengurutkan data-data ini sesuai abjad. Nah, itu dia. Jadi A, O, R, X dan Z. Lanjut ke metode berikutnya. Metode yang keempat ada namanya search. Dia mengurangi data dari depan. Berarti dia mengurangi datanya dari depan, berarti dia mengurangi datanya dari sebelah kiri, gitu. Ini berarti ini 1, 2, 3, 4 kita ingin mengurangi HTML. Kita mengurangi HTML, kita pilih 1. Berarti yang ada cuma CSS, JavaScript sama Python saja. HTML dihilangkan, bisa juga taruh 2. Berarti yang ini, berarti yang dikurangi HTML dan CSS, berarti sisa JavaScript dan Python. Nah, seperti itu. Lanjut ke metode yang kelima. Itu ada metode concat. Dia menambahkan sebuah data dari belakang. Jadi sini saya punya data program HTML, CSS, JavaScript dan Python. Nah, dan saya akan menambahkannya di belakang Python. Berarti di belakang, berarti nanti ditambahkan berarti Python. Saya tambahkan data PHP. Ya, saya tambah nanti datanya PHP. Nanti dia ditambahkan dari belakang gitu. Ya, HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP. Kemudian lanjut ke metode yang keenam. Ada metode push. Ini menambahkan data dari belakang. Ini menambahkan data, tadi menambahkan data, jadi berarti hampir sama dengan metode concat ini. Ya, saya mempunyai sebuah variabel hewan dan saya isi array-nya dengan data kambing, kemudian saya push langsung menambahkan data sapi, domba dan onta ini masuk ke dalam data array tadi. Jadi dia menambahkan dari belakang, jadi urutannya itu kambing, sapi, domba dan onta gitu. Ya. Kambing, sapi, domba dan onta. Kemudian lanjut ke metode yang ketujuh. Ini metode atau repop. Dia mengurangi data
dari belakang gitu. Baiklah, kita masih menggunakan data yang tadi, kita masukkan. Dia mengurangi datanya dari belakang, berarti dia mengurangi data onta, berarti nanti sisa kambing, sapi, dan domba. Bisa juga langsung dibuat lagi bawahnya. Kita ingin menghilangkan lagi, kita tinggal tulis saja sebuah variabelnya. Jadi dia akan menghilangkan data onta dan domba. Nah, itu dia. Dia hilangkan onta dan dombanya tadi gitu. Kita tutup dulu supaya tidak mengganggu untuk selanjutnya. Kemudian lanjut ke metode yang ke-8, ada namanya metode unsafe. Ini dia menambahkan data dari depan. Jadi sini saya membuat sebuah variabel bunga yang masih ada datanya Kamboja. Kemudian saya ingin menambahkan datanya dari depan, jadi mulai anggrek, melati, mawar, dan kemudian Kamboja begitu. Kemudian saya ingin menampilkan ke halaman konsol, tulis nama variabelnya. Jadi dia menambahkan datanya dari depan, jadi dia mulai dari anggrek, melati, mawar, dan terakhir Kamboja begitu. Oke. Kemudian ada metode atau array safe. Tadi unsafe, ini safe saja. Dia mengurangi data dari depan. Tadi menambahkan, ini dia yang safe-nya, ini dia mengurangi data dari depan gitu. Saya punya safe, memanggil nama variabelnya bunga. Kita masih menggunakan data yang tadi. Ya. Berarti dia akan mengurangi datanya dari depan. Berarti nanti yang dihilangkan datanya anggrek gitu. Jadi sisanya data melati, mawar, dan Kamboja nanti di dalam data array nanti. Nah, itu melati, mawar, Kamboja. Baiklah, kemudian lanjut ke metode selanjutnya. Ada metode toString. Ini metode ini dia mengkonversikan datanya ke tipe data string, yaitu data teks. Nanti dikonversikan menjadi data teks, digabung nanti. Seperti di sini saya mempunyai sebuah data string. Saya tuliskan NISN. NISN itu kan datanya dia minta inputan data integer atau nilai bilangan bulat. Ini kalau kita langsung konsol, dia tidak menyatu begitu. Dia kayak begini, NISN dan
dia membedakan gitu, antara data string dan data integer atau data bilangan bulat. Jadi kita butuh mengkonversikan supaya sama begitu. Jadi kita samakan dengan mengetikkan console.log data to string. Nah, nanti dia akan menyamakan itu NSN, nanti dia langsung jadi data string juga, bukan data integer gitu. Dia jadi to string itu dia mengkonversikan datanya ke data tipe data string gitu. Oke. Baiklah, ini sekian dari saya, dan saya mohon maaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.